Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo tahun ini 2025 kembali menggelar pacuan kuda tahunan, sebuah tradisi yang tidak hanya menghibur pendengar tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Dan kegiatan ini rutin menarik perhatian penonton ya dari berbagai penjuru dan menjadi momentum ekonomi kerakyatan. Untuk membahas soal ini, pendengar RRI, kami sudah tersambung kembali dengan PLT Kadis Kepemudaan dan juga Olahraga Kabupaten Nagekeo, Efraim Muga, di ujung telepon bersama RRI. Selamat pagi Pak Efraim. Selamat pagi RRI. Ya. Baik. Pak Efraim, ini bagaimana dengan kesiapan begitu ya untuk pelaksanaan lomba pacuan kuda di Nagekeo, dan ini kapan pelaksanaannya? Ya, ini kesiapan kita sudah 90% ya, ini dan dengan 1 minggu dan pelaksananya sudah 15 dari 15 Juni ini kan. Tanggal 15 Juni. Pak Efraim, mungkin bisa diulangi kembali di tanggal berapa pelaksanaannya? 12 Juni? 15. Oh, 15 Juni. Oke, pelaksanaannya 15 Juni, ini persiapannya tinggal 1 minggu lagi begitu ya Pak Efraim ya? Ya, benar. Oke, mungkin bisa digambarkan juga ini kepada pendengar kami, kira-kira apa yang menjadi alasan begitu ya pemerintah Kabupaten Nagekeo ini menggelar lomba pacuan kuda di sana begitu? Baik, ini acara pacuan kuda ini tahunan ya, 2024, yang kemarin juga sudah, 2023 sebelumnya sudah. Ya. Jadi kita sudah rencanakan dari tahun kemarin gitu. Dan pacuan kuda ini seperti yang disampaikan itu sangat erat kaitannya dengan budaya gitu kan. Jadi bukan pure olahraga tapi budaya orang Nagekeo. Dan saya kira di NTT ini yang menggelar pacuan kuda cuma Sumba, Daratan Timur itu di Eva. Kemudian di Polres ini hanya yang ada di Nagekeo saja. Saya kira di tempat lain tidak. Mungkin di Manggarai tapi dulu. Dan ini sangat terkait dengan budaya sendiri. Jadi yang kedua, ini kan seperti festival ya, festival olahraga dan budaya. Jadi kita ingin terjadi pemusatan kegiatan dan terjadi aglomerasi kegiatan ekonomi selama 1 minggu kan, nanti tanggal 15. Dan ini UMKM akan hidup di situ. Karena banyak pengunjung, kemudian diperkirakan nanti untuk di Nagekeo ini pesertanya antara Ngada dan Nagekeo sudah 100-an ekor kuda. Wow. Kemudian akan datang dari Sumba, dari Rotendao, dari Daratan Timur, bahkan dari provinsi lain, dari Bima dan dari Jeneponto. Karena kita Bima ini kan dekat dengan Sulawesi dan antusias dari teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB ini sudah disampaikan. Jadi bisa 150-an ekor kuda atau lebih gitu malah. Begitu. Oke, dan untuk pelaksanaan ini sudah dimulai sejak tahun berapa Pak? 2023 kah atau? Itu sejak 2020-an mungkin, 2019-2020-an itu. Tapi itu pelaksananya di Bowai sebelumnya, karena sudah ada sirkuitnya. Bowai itu kan sangat lengkap. Dan tahun ini kita pindahkan ke ibu kota di Mbai gitu. Dan di Mbai ini menurut informasi ini yang pertama setelah 60 tahun. Yang pertama. Jadi setelah 60 tahun. Iya, 60 tahun yang lalu pernah dilaksanakan dan ini ya kuda saat itu sangat banyak ya. Kali ini kita menghidupkan kembali di Kota Mbai dan ini bisa menghadirkan lebih banyak orang. Dan ini ya itu untuk ekonomi kerakyatan seperti yang disampaikan itu yang benar-benar sasaran tembaknya di situ. Ya, tujuan utamanya ya Pak. Pertama ya, kalau bicara atlet itu kan dari dulu ya ada atlet. Ini tapi yang kita utamakan juga itu pengembangan ekonomi rakyat, kemudian pengembangan untuk ya orang kembali memelihara kuda ya. Untuk breeding kuda-kuda yang bagus, karena harga kuda untuk pacuan itu mungkin paling rendah itu 50 juta.
Oh iya, Iya, harganya sangat mahal, bahkan ada 150-an juta. berarti bukan kuda Jadi, biasa ini ya? iya, iya bukan kuda biasa. Jadi sudah beralih fungsinya. Kalau dulu itu kan untuk transportasi dan budaya, sekarang budaya dan untuk pacuan gitu. Ya, untuk olahraga lah Oke. dan para pecinta kuda itu biasanya ya kelihatan istilahnya mungkin kelihatan gembel-gembel itu duitnya banyak gitu. Bayangkan saja misalnya satu kuda dia menyiapkan 5 juta saja untuk operasional. Jadi kalau sudah 100-an kuda itu kan sudah berapa duit yang beredar gitu. Iya, cukup besar. Baru pemilik kuda ya, belum para penonton gitu. Jadi kita memaksa ada spending di dalam wilayah kita sehingga hidup ya ekonomi untuk UMKM, makanan, minuman, kemudian hasil pertanian, dan mungkin ya di situasi ini kan masyarakat juga harus hiburan, orang perlu healing juga ya di situasi ekonomi. Apalagi di zaman efisiensi seperti ini ya Pak ya, butuh healing lebih banyak nih. Iya, healing lebih biar banyak tetap sehat begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Efrem, ini Anda melihat dari tahun ke tahun apakah cukup makin meningkat begitu ya masyarakat yang ikut dalam lomba, kemudian UMKM begitu yang ikut berpartisipasi, dan juga jumlah penonton ini apakah karcis sudah beredar mulai saat ini atau bagaimana nih Pak Efrem? Baik, ini sangat meningkat ya. Bahkan tahun lalu 2024 atau 2023 itu dilaksanakan 2 kali. 2 kali bahkan ya? Bukan, iya, bahkan di bawah, bukan satunya ada intervensi pemerintah, yang terakhir itu Pordasi melaksanakan ini dengan mencari pendanaan sendiri. Dan antusias masyarakat sangat tinggi, UMKM itu sangat sangat beruntung sekali sih. Itu bayangkan saja kalau sehari satu UMKM itu mungkin di atas 1 jutaan dia dapat. Kalau 7 hari gitu kan. Bahkan pernah disampaikan bahwa hanya aqua saja di bawah itu habis dalam hari keempat, harus didatangkan dari luar gitu. Nah, apalagi di Mbai nanti. Kemudian tahun ini juga kita mendapat informasi nanti Pak Wakil Gubernur juga akan hadir, kemudian dan laut juga, komandan laut ya, gitu. Kalau Gubernur hadir bisa saja 2 kali, bisa ada piala Gubernur lagi yang kedua, misalnya animo ini bagus gitu kan. Oh iya. Oke, jadi ini juga menjadi alasan begitu ya untuk peningkatan ekonomi, sehingga pemerintah Kabupaten Nagekeo walaupun di tengah efisiensi tetapi tetap begitu ya mendukung untuk pagelaran festival ini atau lomba pacuan kuda yang ada di Nagekeo. Boleh tahu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo ini berapa untuk pelaksanaan kegiatan ini? Pemerintah hanya menyediakan dana 180 juta dan itu hanya untuk hadiah gitu kan. Oke. Nah, itu bayangkan saja kita ada 9 kelas toh. 9 kelas kuda. Oh ya. 9 kelas kuda, masing-masing kelas itu juaranya 1 sampai 6 itu. Jadi satu kelas itu menghabiskan untuk biaya hadiah itu kan sekitar 18 sampai 20 jutaan gitu ya. Karena ada yang 7 juta, 5 juta, turun sampai juara ke-6. Nah itu kali 9 kan 180. Nah yang lain-lain itu swadaya sukarela masyarakat yang antusias, dan kami dibantu oleh kami dari Pemda untuk bersihkan lahan, siapkan semuanya. Jadi hanya untuk 180 juta, tapi kita memicu peredaran uang yang besar, benar itu kan yang dicari gitu kan. Jadi kalau orang ribut-ribut, mending efisiensi 180 juta, ini
penganggaran pemerintah tidak seperti itu, seperti cabut duit hari ini, besok diganti apa. Ini kan kalau orang mengerti kan dari tahun kemarin loh. Kalau kamu protes, kenapa nggak dari tahun kemarin? Kemarin-kemarin, oh iya. Iya, kenapa hari ini? Dan instruksi menteri untuk efisiensi itu kan mana-mana begitu. Kalau yang untuk kegiatan ekonomi rakyat kan masa harus diefisien gitu. Kalau ceritanya untuk ATK, perjalanan dengan ya memang itu kita efisiensi gitu. Ya. Oke. Oke. Kemudian di Pora juga dananya cuma itu, jadi masa nggak dilaksanakan dinas kepemudaan olahraga gitu. Di dinas lain juga ada porsi dana yang lebih tinggi lagi ya, jalankan gitu kan. Oke. Dari 9 kelas ini paling banyak peserta yang mendaftar sampai dengan saat ini kelas yang mana nih Pak Efrem? Ini kelas pemula ya, banyak. Kelas satu pemula. sampai ya, karena rata-rata itu kan banyak kuda gitu. Karena kelas pemula ini untuk ngada dan lagi itu terkait budaya, jadi bukan soal juara, tapi kuda itu adalah jati diri gitu. Ini saya jelaskan apa kaitan dengan budaya ya. Iya, boleh. Jadi kalau silakan. di Nagekio dan Ngada itu orang punya rumah adat, itu ada nama rumah adatnya, kemudian ada senjatanya namanya apa, kemudian ada nabe ya, itu batunya itu namanya apa, kemudian pasti ada kuda namanya apa gitu. Jadi setiap rumah adat, setiap suku atau bagian di dalam suku untuk eksistensi ya, kalau dia punya kuda dan nama kuda itu menggambarkan eksistensi dia di dalam masyarakat gitu kan. Jadi ngadakan itu di kelas pemula itu kan ya nggak cari juara, yang penting kudanya lari gitu. Keluarga saya punya kuda begitu. Dan soal eksistensi itu kan tidak bisa diukuran apa ya, harga diri itu kan tidak bisa diukur dengan duit gitu kan. Iya. Orang akan spending sebesar-besarnya untuk hal itu begitu. Setiap rumah adat ini ya wajib nih ya. Iya. Ikut nih. Iya, ini kan soal budaya juga ini orang ya, soal waka tradisi. gitu kan. Ya waka, jaga waka begitu ya. Jaga waka dia akan keluarin duit gitu tuh. Kan martabat gitu kan. Baik. Tapi kalau mau dihitung biaya itu apa? Jual hadiah. Iya, hadiah. Ini para pecinta kuda yang punya kuda ini kan dia tidak kejar dia dana apa ya, kejar hadiah itu. Hadiah itu berapa sih kalau dibandingkan dengan pengeluarannya dia gitu. Misalnya di kelas A1, A2 itu kan harga kuda udah 150-200 juta. Pemeliharaan kuda itu wah sangat rumit, dia harus ya jaga kuda lebih repot daripada jaga bayi gitu. Dan terus hanya dapat duit 5 juta, 10 juta untuk apa? Kalau bukan untuk self esteem ya, harga diri tadi itu maksudnya rasa cinta terhadap kuda dan dia berani spending gitu. Ya. Oke. Untuk kategori ini berdasarkan kudanya begitu ya Pak? Iya, berdasarkan kuda. Oke. Jadi ada tapi rata-rata sama. klasifikasi ya? Juara satu itu sekitar 7 juta, juara 2 turun 5 juta. Oke. Baik, Pak Efrem, mungkin sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo begitu ya, terkait dengan pelaksanaan pacuan kuda di Nagekeo tahun ini dan untuk kedepannya begitu? Ya, ini harapan kita mudah-mudahan makin banyak orang mencintai kegiatan ini, olahraga ini, karena ini olahraga yang bisa kita lakukan ya. Kalau bicara buat MotoGP kan nggak mungkin gitu kan, ya kuda yang kita punya gitu. Itu bukan budaya untuk kita ya? ekonomi. Ya? Bukan budaya kita begitu ya Pak? Iya, bukan budaya kita dan mahal sekali dan teknologinya tinggi. Budaya kita ya piara kuda, jadi ini yang kita laksanakan. Kalau di Madura orang bikin karavan sapi gitu, karena budayanya dia gitu kan. Dan ini
supaya orang kembali memelihara kuda. Yang kedua, orang datang menonton untuk ya itu tadi terus kita harus hiburan, healing proses, tempat kita silaturahmi ya dengan berbagai orang ya dengan suasana seperti ini. Kalau silaturahmi di pesta mah biasa, di tempat mati kan lebih biasa lagi. Ya, di pacuan kuda gimana gitu? Ini tempat-tempat kita healing, silaturahmi, ya ekonomi akan berputar gitu. Masyarakat akan melihat jual air bisa jual air kelapa aja kan dia dapat hitungan. Apalagi nanti di lokasinya itu kan di lahan bandara aja di Tungguramang di tengah sawah itu tuh lahan bandara yang akan itu sangat besar dan disampaikan oleh beberapa pengawas bahwa ini yang tempat pacuan kuda terbaik karena luas sekali, rata, dan aksesnya banyak, itu kan mudah aksesnya. Jadi kami mengharapkan teman-teman dari pecinta kuda dan ya para pecinta kuda yang ingin menonton dari Ngada, Nagekeo, Ende, Momere, ini kan aksesnya gampang. Manggarai juga bisa hadir ke Nagekeo sekalian berwisata dengan kami gitu kan. Iya. Ya, kembali itu. Oke. Baik, Pak Efrem, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses untuk penyelenggaraan Lomba Pacuan Kuda di Kabupaten Nagekeo tahun 2025. Selamat pagi, salam hangat dari ND, Kota Pancasila. Iya, selamat pagi RRI ND.